Anies versus Jubir Luhut soal tudingan ada Menko ingin ubah konstitusi, bak bola panas. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Pemilihan umum 2024 semakin dekat. Intrik politik pun semakin ramai. Salah satunya adalah pernyataan yang disampaikan bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan Tokoh Kahmi di Ancol pada Kamis 16 Maret 2023 lalu, Anies mengatakan ada menteri koordinator atau Menko yang berniat mengubah konstitusi. Namun, Anies tidak menyebutkan nama ataupun Menko bidang apa yang menurutnya ingin mengubah konstitusi di Indonesia. Anies mengatakan tak bisa membayangkan jika ada salah satu petinggi di pemerintahan yang ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Lagi-lagi, ia juga tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari keterang-terangan. Seperti apa dan kapan hal tersebut dilakukan. Walau begitu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan jika memang ada pernyataan kontroversial yang demikian, ada baiknya jika hal itu disampaikan untuk kalangan internal saja. Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi ketika ada orang-orang yang tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi, sehingga makin berani mengutarakan pikirannya secara frontal dan terbuka. Anies menyampaikan, hal ini bukan karena kualitas demokrasi yang menurun, melainkan karena orang yang tidak komit pada demokrasi semakin berani mengungkapkan pikiran terbukanya. Ia juga menyebut bahwa opini itu tidak tabu dan harus dilawan. Karena yang dilawan bukan orangnya, tapi untuk menyelamatkan semangat reformasi yang dilakukan pada 1998. Pernyataan yang disampaikan oleh ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan respon dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Meski Anies tidak menyebutkan nama ataupun Menteri Koordinator bidang apa, respons justru datang dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Pernyataan Anies tersebut dibalas oleh sindiran yang bernada satir oleh juru bicara Luhut, Jody Mahardi. Dengan bernada sindiran, Jody menyatakan Anies sedang melontarkan teka-teki pada publik. Ia juga menyatakan kalau saat ini yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah sebuah kerja nyata dan kejelasan dalam bertindak, bukan hanya sekedar teka-teki. Tak sampai di situ, jajaran kementerian lainnya juga turut memberikan respons atas pernyataan yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Pernyataan Anies mengenai Menko ingin ubah konstitusi juga ditanggapi oleh salah satu menteri koordinator di kabinet Jokowi, yakni Menko Polhukam Mahfud MD. Ketika dihubungi awak media, Mahfud mengaku tidak mengetahui Menko mana yang dimaksud oleh Anies dalam pernyataannya itu. Namun, ia menegaskan tak ada satupun Menko di kabinet Indonesia Maju yang pernah terfikir untuk mengubah konstitusi. Sebab, menurut dia, semua menteri di pemerintahan sudah diberi larangan untuk tidak berbicara terkait amandemen UUD 1945. Sekedar informasi, saat ini ada 4 kementerian koordinator di Kabinet Jokowi, yakni Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang dipimpin oleh Mahfud MD, lalu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dipimpin oleh Erlangga Hartanto, dan terakhir Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Muhadjir Effendi. Ramai diperbincangkan, Anies Baswedan sebut ada Menko yang ingin ubah konstitusi. Sebelumnya, ramai menjadi sorotan, Anies Baswedan menyebut bahwa ada Menko yang secara terang-terangan berbicara perubahan konstitusi. Hal tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan Tokoh Kahmi yang digelar oleh Kahmi Jaya di Ancol,
Jakarta pada Kamis 16 Maret 2023 malam. Meski begitu, Anies tidak menyebut Menko apa yang hendak mengubah konstitusi tersebut. Dari pernyataan tersebut, banyak pihak ikut merespon apa yang disampaikan oleh Anies. Seperti halnya juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Jody Mahardi, turut merespon adanya pernyataan dari Anies dengan satir. Jody juga menjawab saran dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang menyarankan untuk mencari mesin pencari online atau Google terkait dengan siapa Menko yang mencoba mengubah konstitusi. Jody sendiri mengaku tidak menemukan jawaban tersebut dari Google. Namun nyatanya, Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawait, menyebut bahwa Anies Baswedan hanya menuduh terkait dengan kabar seorang menteri koordinator di pemerintahan yang bermanuver akan mengubah konstitusi. Jazilul menegaskan, wacana amandemen UUD sudah tidak ada lagi di MPR saat ini. Ia menyebut, pintu untuk mengamandemen di MPR sudah tertutup untuk periode 2019 hingga 2024 ini. Wakil Ketua Umum PKB tersebut juga dengan tegas mempertanyakan terkait dengan cara Menko mengubah konstitusi seperti yang telah dituduhkan oleh Anies. Ia termasuk pihak yang mempertanyakan sosok Menko yang dimaksud. Jazilul menyebut perubahan konstitusi hanya bisa melalui MPR saja. Namun, sayang saat ini sudah tidak ada lagi pintu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 melalui MPR. Berikut daftar 4 Menko yang Anies sebut ingin ubah konstitusi. Anies sendiri tidak merinci siapa Menko yang dimaksud. Namun, diketahui jabatan Menko pada pemerintahan Presiden Joko Widodo diisi oleh 4 orang. Mulai dari Luhut Binsar Panjaitan, Mahfud MD, Erlangga Hartanto, hingga Muhadjir Effendi. Itulah rangkaian informasi mengenai Anies Baswedan yang sebut terdapat Menko yang ingin ubah konstitusi. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrendingsuara.com.